Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan bacaan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang materi mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Baiklah anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya terdapat dalam pelajaran 2 materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Yang pertama, mari kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya ada 99 nama. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'i sajuzawna ma kanu ya'malun, yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Dalam ayat tersebut terdapat perintah agar selalu menyebut nama-nama Allah dalam berdoa, mempelajari, memahami, serta meresapi maknanya. Baiklah anak-anakku semuanya, di dalam kelas 5 ini kita akan mempelajari Asmaul Husna, dikhususkan pada 4 Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Yang pertama Al-Mumit memiliki arti yang maha mematikan. Dialah yang menghidupkan dan dia pula yang mematikan. Hanya Allah yang mempunyai hak untuk mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak ada yang bisa menolak kematian ketika Allah sudah berkehendak. Kematian tidak dapat diajukan dan tidak dapat dimundurkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat 4. Inna ajalallah idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui. Jika meyakini sifat Al-Mumit, kita harus mempersiapkan kematian agar tetap dalam keadaan iman dan meraih kebahagiaan abadi, yaitu dengan cara yang pertama mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, yang kedua menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya, yang ketiga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asmaul Husna yang dipelajari di kelas 5 yang kedua adalah Al-Hayyu, yang memiliki arti yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala hidup kekal dan memberi kehidupan. Yang memberi hidup, nyawa, dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, kita sering melihat orang yang sakit, yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba terdengar sudah meninggal dunia. Asmaul Husna Al-Hayyu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255,
yang cara untuk menerapkan sifat al-hayyu adalah dengan yang pertama, makan dan minum secara teratur, tidak berlebihan. Kemudian yang B, selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Itu adalah cara-cara mensyukuri atau mengamalkan Asmaul Husna Al-Hayyu. Yang ketiga yang kita pelajari adalah Al-Qayyum, yang memiliki arti yang maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Nama ini mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Pada hakikatnya semua makhluk di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, dan Allah lah yang mengurus semua keperluan mereka. Tetapi Allah tidak membutuhkan mereka. Kemandirian Allah mengurus hamba-hambanya tidak pernah terlewatkan sedikit pun, dan tidak pernah mengenal lelah serta tidak pernah mengantuk walaupun sesaat. Jika Allah mengantuk dan tidur, maka makhluk-makhluknya tidak akan terurus dan akan terjadi kekacauan yang menyebabkan hancurnya alam semesta ini. Dalam mengurus makhluknya, Allah tidak pernah berserikat atau bekerja sama serta bermusyawarah dengan siapapun. Dia yang maha berdiri sendiri, yang selalu mengurusi makhluknya dan tidak mengantuk serta tidur, dan tidak pernah pula merasa lelah. Karena itu, cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum adalah dengan berusaha mandiri dalam keadaan apapun, melakukan sendiri hal-hal tertentu di rumah, misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, dan lain sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, Zat yang maha mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Anak-anakku semua yang aku banggakan, Asmaul Husna yang keempat yang kita pelajari adalah Al-Ahad. Al-Ahad memiliki arti yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Allah itu tunggal, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan yang lain. Buktinya adalah Allah memiliki sifat Al-Ahad adalah tidak mempunyai anak, tidak mempunyai orang tua, serta adanya kehidupan yang berjalan teratur. Kehidupan di dunia akan kacau dan hancur, berantakan jika Tuhan lebih dari satu. Sifat Al-Ahad terdapat Al-Quran, diabadikan di dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat ditemukan di dalam hal-hal berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa dalam zatnya. Allah tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada zat itu sendiri, tidak ada bagian yang lainnya. Adapun manusia terdiri dari berbagai unsur atau bagian, misalkan bagian rambut, tulang, darah, dan daging. Allah Esa dalam sifatnya, kemudian Allah Esa dalam perbuatannya. Tadi penjelasan tentang Asmaul Husna yang kita pelajari di dalam kelas 5. Yang kita pelajari ada 4, Al-Mumit, yang artinya Allah maha mematikan. Yang kedua Al-Hayyu, Allah yang maha memberi hidup. Kemudian Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri. Dan Al-Ahad, Allah yang Maha Esa. Sekali lagi, Al-Mumit adalah Allah yang maha mematikan. Al-Hayyu, Allah yang maha hidup dan memberi kehidupan. Kemudian adalah Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Dan Al-Ahad, Allah yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan mudah-mudahan bisa diterima oleh anak-anakku semuanya, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk tugas kalian, silakan kamu lihat di kolom asesmen atau penugasan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wabah pandemi Covid ini segera berakhir. Semoga kita semuanya diterima oleh Allah dalam hal beribadah, dan mudah-mudahan orang tua kita diberikan kesehatan sehingga tetap bisa membimbing kita ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk materi-materi ini bisa kamu lihat di buku paket BSE atau di
Fokus, buku pendamping Fokus. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk video yang lain bisa kamu lihat di file tim atau di YouTube di channel atas nama Pak Fat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.